Dan hamba itu memperoleh dengan kebaikan budi pekertinya, derajat orang yang menegakkan sholat, yang berpuasa dan tambahan dari itu lagi. Hatimah, kesudahan, bab ini. Akan kami sebutkan pada hatimah kesudahan ini, sejumlah adab bergaul dan duduk-duduk bersama berbagai macam manusia, yang dipetik dari perkataan sebahagian hukama, ahli-ahli hikmat. Jikalau Anda menghendaki pergaulan yang baik, maka temuilah teman dan musuh Anda dengan wajah kerelaan, tanpa penghinaan kepada mereka dan tanpa menakutkan mereka. Memuliakan, dengan tidak sombong dan merendahkan diri dengan tidak menghinakan diri. Dan adalah Anda dalam semua urusan Anda, di tengah-tengah, ausat. Maka tiap-tiap dua tepi dari kesederhanaan urusan-urusan itu, tepi sangat baiknya dan tepi sangat buruknya, adalah tercela. Janganlah engkau melihat pada kedua ketiak engkau. Janganlah engkau memperbanyak menoleh. Janganlah engkau berdiri di hadapan orang banyak. Dan apabila Anda duduk, maka janganlah duduk tidak tenang. Dan jagalah daripada menjerjakan jari tangan Anda, bermain-main dengan janggut dan cincin Anda, mencungkil-cungkil gigi Anda, memasukkan jari tangan Anda ke dalam hidung, membanyakkan meludah, berdaham-daham, mengusir lalat dari muka, membanyakkan memanjang-manjangkan badan dan menguap di hadapan orang banyak, dalam sholat dan lainnya. Hendaklah majelismu itu tenang, pembicaraanmu itu teratur lagi tersusun. Dengarkanlah pembicaraan yang baik dari orang yang berbicara dengan Anda, dengan tidak melahirkan keheran-heranan yang berlebih-lebihan. Dan janganlah Anda meminta diulangi pembicaraan itu. Diamlah dari segala tertawa dan cerita-cerita. Janganlah Anda memperkatakan tentang kebanggaan Anda dengan anak Anda, pelayan Anda, syair Anda, karangan Anda dan lain-lain yang khusus bagi Anda. Janganlah Anda membuat-buat seperti kaum wanita membuat-buat pada penghiasan diri. Janganlah meninggalkan rasa malu seperti budak yang tidak bermalu itu. Dan jagalah dari kebanyakan celak mata dan berlebih-lebihan memakai minyak. Janganlah berkeras meminta hajat keperluan. Janganlah memberanikan seseorang untuk melakukan kezaliman. Janganlah Anda beritahukan kepada istri dan anak Anda akan kelebihan dari orang lain, kadar yang Anda punyai. Karena jikalau mereka melihatnya sedikit, niscaya hinalah Anda pada pandangan mereka. Dan jikalau banyak niscaya tidaklah sekali-kali Anda akan sampai kepada kerelaan mereka. Takutkanlah mereka, dengan tidak gertakan. Dan berlemah lembutlah kepada mereka, dengan tidak kelemahan. Dan janganlah bersenda gurau dengan babu dan pelayan Anda. Maka jatuhlah kehormatan diri Anda. Apabila Anda bertengkar, maka jagalah kehormatan diri dan peliharalah dari kebodohan Anda. Jauhkanlah tergopoh-gopoh. Pikirkanlah tentang alasan Anda. Janganlah Anda memperbanyak menunjuk dengan kedua tangan Anda. Janganlah Anda memperbanyak menoleh kepada orang yang di belakang Anda. Dan janganlah menjongkok di atas kedua lutut Anda. Dan apabila telah tenang dari kemarahan Anda, maka berbicaralah. Jikalau Anda didekati sultan, maka adalah Anda padanya seumpama tajamnya anak panah. Jikalau ia melepaskan kelapangan hatinya kepada Anda, maka jangan Anda merasa aman daripada terbaliknya terhadap Anda. Dan berkasih sayanglah dengan sultan itu, sebagaimana kasih sayangnya Anda dengan anak kecil. Dan berbicaralah dengan dia, menurut yang disukainya, selama itu tidak maksiat. Dan janganlah dibawa Anda oleh kelemah lembutannya dengan Anda, bahwa Anda masuk di antara dia dan istrinya, anaknya dan pengiringnya, walaupun karena yang demikian itu Anda berhak padanya. Karena kejatuhan orang yang masuk di antara raja dan istrinya adalah kejatuhan yang tidak akan dapat lagi mengangkatkan kepala dan terperosok yang tidak akan terkatakan lagi. Awaslah dengan teman sehat walafiat. Karena dia itu musuh yang terbesar. Dan janganlah Anda jadikan harta Anda lebih mulia dari kehormatan Anda. Apabila Anda masuk ke suatu majelis, maka adab kesopanannya, ialah memulai dengan memberi salam. Meninggalkan melangkahi orang-orang yang telah lebih dahulu. Dan duduk di mana saja yang lapang dan kira-kira yang lebih mendekatkan kepada merendahkan diri. Dan bahwa memberi hormat dengan salam, orang yang berdekatan dengan Anda ketika duduk. Dan janganlah Anda duduk di atas jalan.
Jikalau Anda duduk saja, maka adab kesopanannya ialah memicingkan mata, menolong orang teraniaya, membantu orang kehilangan, menolong orang lemah, menunjukkan jalan orang yang tak tahu jalan, menjawab salam, memberikan orang yang meminta, menyuruh dengan ma'ruf dan melarang dari munkar dan mencari tempat meludah. Dan janganlah meludah ke arah kiblat dan di sebelah kanan Anda, tetapi di sebelah kiri Anda dan di bawah tapak kaki Anda yang kiri. Janganlah duduk-duduk dengan raja-raja. Jikalau Anda lakukan juga, maka adabnya ialah meninggalkan cacian, menjauhkan kedustaan, menjaga rahasia, mengurangkan keperluan, menghaluskan kata-kata dan melahirkan maksud dengan jelas pada percakapan, mengadakan pembahasan, diskusi, tentang budi pekerti, akhlak, raja-raja, mengurangkan kata-kata senda gurau dan membanyakkan penjagaan diri daripada mereka, walaupun telah menampak bagimu kesayangannya. Janganlah Anda bersendawa di hadapan mereka dan janganlah mencungkil gigi sesudah makan padanya. Dan haruslah raja itu menanggung tiap sesuatu, kecuali bocornya rahasia, celaan pada kerajaan dan menjalarnya perbuatan haram. Janganlah Anda duduk-duduk dengan orang awam. Jikalau engkau berbuat juga, maka adabnya ialah meninggalkan turut campur dalam pembicaraan mereka. Mengurangkan perhatian kepada berita-berita yang bersimpang siur, yang tidak benar dari mereka. Dan pura-pura tidak memperhatikan apa yang berlaku tentang buruknya kata-kata mereka. Dan mengurangkan bertemu dengan mereka, walaupun ada keperluan kepada mereka. Awaslah bersenda gurau dengan orang yang berakal atau tidak berakal. Karena orang yang berakal itu akan menaruh kedengkian kepada engkau. Dan orang yang bodoh itu akan menaruh keberanian atas engkau. Karena bersenda gurau itu mengoyakkan kehebatan diri, menjatuhkan air muka, mengakibatkan kedengkian, menghilangkan kemanisan kasih sayang, mencacatkan kepahaman ahli paham, memberanikan orang yang lemah pikiran, menjatuhkan kedudukan pada ahli hikmat dan dicaci oleh orang-orang yang takwa. Bersenda gurau itu mematikan hati, menjauhkan dari Tuhan yang Maha Tinggi, membuat kelalaian dan mewariskan kehinaan. Dan dengan bersenda gurau itu, gelaplah mata hati dan matilah segala gurisan jiwa. Dan dengan bersenda gurau itu, banyaklah kekurangan dan nyatalah dosa-dosa. Dan sesungguhnya ada orang yang mengatakan, tidak adalah bersenda gurau itu, kecuali dari kelemahan pikiran atau kesalahan. Dan barang siapa dicoba orang pada sesuatu majelis dengan senda gurau, atau hiruk-pikuk, maka hendaklah ia mengingati Allah, berzikir, ketika ia bangun dari majelis itu. Nabi bersabda, barang siapa duduk pada sesuatu majelis lalu banyaklah padanya hiruk-pikuk, maka ia membaca sebelum ia berdiri dari majelisnya itu, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Artinya Maha Suci Engkau wahai Allah Tuhanku. Dengan pujian kepadamu aku mengaku, bahwa tiada yang disembah selain Engkau, aku meminta ampun pada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau, melainkan diampunkan baginya apa yang ada dari dosa pada majelisnya itu. Bab ketiga, tentang hak muslim, keluarga, tetangga, milik perbudakan dan cara bergaul dengan orang-orang yang menjadi dekat dengan sebab-sebab yang tersebut. Ketahuilah kiranya, bahwa manusia, ada kalanya sendirian atau bersama orang lain. Apabila sukarlah kehidupan manusia, kecuali dengan bercampur baur dengan orang-orang yang sebangsa dengan dia, niscaya tak boleh tidak manusia itu mempelajari adab bercampur baur. Dan tiap-tiap orang yang bercampur baur itu, maka pada percampur baurannya, ada adab kesopanan. Dan adab kesopanan itu menurut kadar haknya. Dan haknya itu menurut kadar ikatan, di mana dengan ikatan itu terjadilah percampur bauran. Ikatan itu, ada kalanya kefamilian. Dan itulah yang paling khusus. Atau persaudaraan Islam dan itulah yang paling umum. Dan terkandung dalam pengertian persaudaraan itu, berteman dan bersahabat. Ada kalanya ikatan itu ketetanggaan. Dan ada kalanya persahabatan dalam perjalanan, di tempat belajar dan pelajaran. Dan ada kalanya, karena berteman atau bersaudara. Masing-masing ikatan itu, mempunyai tingkat-tingkat. Kefamilian itu mempunyai hak.
Tetapi hak kekeluargaan, yang haram dikawini, mahram, itu lebih kuat. Dan mahram itu sendiri mempunyai hak. Tetapi hak ibu bapa adalah lebih kuat. Begitu pula hak tetangga. Tetapi hak itu berlainan, menurut dekat dan jauhnya rumah. Dan jelaslah berlebih kurang ketika diperbandingkan. Sehingga seorang penduduk di negeri asing, berlaku sebagai famili yang dekat di tanah air. Karena mempunyai ketentuan dengan hak ketetanggaan di negeri itu. Begitu pula hak seorang muslim itu, menjadi kuat dengan kuatnya perkenalan. Dan perkenalan itu mempunyai tingkat-tingkat. Maka tidaklah hak orang yang dikenal dengan melihat dengan mata sendiri, seperti hak orang yang dikenal dengan mendengar. Tetapi adalah lebih kuat daripada yang didengar itu. Dan perkenalan setelah terjadinya perkenalan itu, menjadi lebih kuat dengan bercampur baur. Begitu pula persahabatan, berlebih kurang tingkat-tingkatnya. Maka hak persahabatan pada pelajaran dan di sekolah itu, lebih kuat dari hak persahabatan di perjalanan. Dan begitu pula, berteman itu berlebih kurang. Sesungguhnya apabila telah kuat, niscaya jadilah persaudaraan, uhwah. Apabila persaudaraan itu bertambah, maka jadilah kasih sayang, mahabbah. Jikalau kasih sayang itu bertambah, niscaya jadilah cinta kasih, hilah. Dan teman yang dicinta kasihi, halil, itu lebih dekat dari teman yang dikasih sayangi, habib. Maka kasih sayang, ialah apa yang menetap dari biji hati. Dan cinta kasih, ialah apa yang menyelang-nyelangi rahasia hati. Maka tiap-tiap teman yang penuh dengan cinta kasih, halil, adalah teman yang dikasih sayangi, habib. Dan tidaklah tiap-tiap teman yang dikasih sayangi, habib, itu teman yang dicinta kasihi, halil. Berlebih kurangnya derajat persahabatan itu, tidaklah tersembunyi, menurut hukum penyaksian dengan mata dan percobaan. Adapun adanya persahabatan yang dengan cinta kasih itu, melebihi persaudaraan, maka artinya, bahwa kata-kata cinta kasih adalah ibarat dari suatu keadaan, yang lebih sempurna daripada persaudaraan. Dan Anda dapat mengetahuinya dari sabda Nabi, jikalau aku mengambil teman yang penuh dengan cinta kasih, halil, niscaya aku ambil Abu Bakar menjadi teman yang penuh dengan cinta kasih. Tetapi temanmu itu yang penuh dengan cinta kasih bagi Allah, halilullah. Karena teman yang penuh cinta kasih itu, halil, ialah orang yang menyelang-nyelangi kecintaan semua bahagian hatinya, zahir dan pada batin. Dan meratainya. Dan tidaklah yang meratai hati Nabi, selain dari kecintaannya kepada Allah. Dan sesungguhnya cinta kasih, hilah, itu, telah mencegah Nabi daripada mempersekutukannya dengan yang lain. Di samping itu, beliau mengambil Ali sebagai saudara, lalu Nabi bersabda, Ali padaku adalah seperti kedudukan Harun pada Musa, kecuali tentang kenabian. Maka Nabi menyimpang dengan Ali dari kenabian, an-nubuwah, sebagaimana beliau menyimpang dengan Abu Bakar dari cinta kasih yang sedalam-dalamnya, hilah. Maka Abu Bakar bersekutu dengan Ali dalam persaudaraan. Dan Abu Bakar melebihi dari Ali dengan mendekatnya kecinta kasihan dan kekeluargaannya bagi kecinta kasihan itu, jikalau sekiranya ada jalan untuk mempersekutukan pada kecinta kasihan itu. Karena Nabi memberitahukan pada yang demikian, dengan sabdanya, niscaya aku ambil Abu Bakar menjadi teman yang penuh dengan cinta kasih. Nabi adalah amat dikasihi, Habibullah, dan dicintai Allah, Halilullah. Diriwayatkan bahwa Nabi pada suatu hari naik ke mimbar dengan wajah yang berseri-seri gembira, seraya bersabda, sesungguhnya Allah telah mengambil aku menjadi orang yang dicinta kasihinya, sebagaimana ia mengambil Ibrahim menjadi orang yang dicinta kasihinya. Maka aku adalah orang yang dikasih sayangi Allah dan aku adalah orang yang dicinta kasihi Allah Ta'ala. Jadi, tidaklah ada ikatan sebelum berkenalan. Dan tidaklah sesudah cinta kasih itu tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan tingkat-tingkat selain dari tingkat yang dua itu, berkenalan dan cinta kasih, adalah tingkat-tingkat yang berada di antara keduanya. Dan telah kami sebutkan dahulu hak persahabatan dan persaudaraan. Dan masuklah dalam keduanya, yang di belakang keduanya, yaitu, kasih sayang dan cinta kasih.
Sesungguhnya berlebih kurang tingkat tentang hak-hak itu, sebagaimana telah disebutkan dahulu, menurut berlebih kurangnya kasih sayang dan persaudaraan. Sehingga berkesudahanlah tingkat yang penghabisan, kepada mewajibkan penyerahan jiwa dan harta, sebagaimana yang diserahkan Abu Bakar kepada Nabi kita. Dan sebagaimana yang diserahkan Talhah dengan menyerahkan badannya. Karena ia menjadikan dirinya penjagaan bagi pribadi Nabi yang mulia. Maka sekarang kami bermaksud menyebutkan hak persaudaraan Islam, hak kekeluargaan, hak ibu bapak, hak tetangga dan hak pemilikan yakni, pemilikan budak. Karena pemilikan dengan perkawinan, telah kami sebutkan hak-hak pada Kitab Adab Perkawinan. Hak-hak Muslim, yaitu, Anda memberi salam kepadanya, apabila berjumpa. Anda perkenankan undangannya, apabila ia mengundang Anda. Anda membacakan tashmid, membaca yarhamukallah, artinya, diberikan rahmat kiranya kepadamu oleh Allah. Dan orang yang bersin itu membaca, alhamdulillah, artinya, segala pujian bagi Allah, apabila ia bersin. Anda mengunjunginya apabila ia sakit. Anda saksikan jenazahnya, apabila ia meninggal dunia. Anda berbuat kebajikan terhadap sumpahnya, apabila ia bersumpah terhadap Anda. Anda menasehatinya, apabila ia meminta nasihat Anda. Anda memeliharakannya di belakang kepergiannya, apabila ia telah pergi jauh dari Anda. Anda menyukai baginya, apa yang Anda sukai bagi diri Anda sendiri. Dan Anda benci baginya, apa yang Anda benci bagi diri Anda sendiri. Semuanya itu telah tersebut pada hadis dan atsar. Anas telah meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Nabi bersabda, 4 macam hak muslim di atas diri engkau menolong yang berbuat baik dari mereka, engkau meminta ampun yang berdosa dari mereka, engkau mengundang yang membelakangi engkau dari mereka dan engkau mengasihi yang taubat dari mereka. Ibnu Abbas mengatakan tentang maksud firman Allah Ta'ala, bersifat kasih sayang antara sesama mereka. Surat 48 Al-Fat ayat 29, ialah, berdoa orang syalih kepada orang fasik dari mereka. Dan orang yang fasik kepada orang yang syalih dari mereka. Apabila orang yang fasik memandang kepada orang yang syalih dari umat Muhammad niscaya ia berdoa, wahai Allah Tuhanku. Berilah kepadanya barakah, mengenai apa yang telah engkau bagikan kepadanya dari kebajikan. Dan tetapkanlah dia di atas kebajikan. Dan anugerahilah kepada kami kemanfaatan dengan kebajikan itu. Apabila orang yang syalih memandang kepada orang yang fasik, niscaya ia berdoa, wahai Allah Tuhanku. Berilah kepadanya petunjuk, terimalah taubatnya dan ampunilah kesalahannya. Setengah daripada hak muslim, ialah bahwa, ia mencintai orang mukmin, apa yang dicintainya bagi dirinya sendiri. Dan tidak menyukai bagi orang mukmin, apa yang tidak disukainya bagi dirinya sendiri. An-Nu'man bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, diumpamakan orang mukmin itu dalam berkasih-kasihan dan bersayang-sayangan, seumpama tubuh, apabila menderita sakit atau anggota daripadanya, niscaya membawa kepada sakit lainnya dengan demam dan tidak mau tidur semalam-malaman. Abu Musa meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin, adalah seperti bangunan suatu gedung, yang sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Dan setengah dari hak muslim, ialah, bahwa tidak menyakitkan seorang pun dari kaum muslimin, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan. Nabi bersabda, orang muslim ialah orang yang selamat kaum muslimin yang lain dari lidahnya dan tangannya. Dan Nabi bersabda pada suatu hadis yang panjang, di mana beliau menyuruh perbuatan-perbuatan yang utama, Al-Fadla'il, jikalau engkau tidak sanggup dengan perbuatan-perbuatan yang utama, maka tinggalkanlah manusia itu daripada kejahatan. Karena itu adalah sedekah, yang engkau sedekahkan di atas dirimu sendiri. Dan beliau bersabda pula, kaum muslimin yang paling utama, ialah orang yang selamat kaum muslimin yang lain, dari lidahnya dan tangannya. Dan Nabi bersabda, adakah kamu ketahui, siapakah muslim itu? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi bersabda, orang muslim, ialah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lidahnya dan tangannya. Maka mereka bertanya,
siapakah orang mukmin itu? Nabi menjawab, yaitu, orang di mana orang-orang mukmin merasa aman daripadanya, terhadap diri dan harta mereka. Lalu mereka bertanya lagi, siapakah orang yang berhijrah itu? Nabi menjawab, yaitu, orang yang berhijrah, meninggalkan, yang jahat dan menjauhkan diri daripadanya. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi menjawab, bahwa selamatlah hatimu bagi Allah dan selamatlah kaum muslimin dari lidahmu dan tanganmu. Mujahid berkata, amat bersangatanlah kudis kepada ahli neraka. Lalu mereka menggaruk-garuk kulitnya, sehingga tampaklah tulang mereka dari kulitnya. Maka ada yang memanggil, wahai Anu, adakah menyakitkan kamu oleh kudis yang gatal itu? Orang itu menjawab, ada. Lalu yang memanggil itu berkata, inilah, disebabkan kamu menyakitkan orang-orang mukmin. Nabi berkata, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki membalik-balikan dirinya dalam sorga pada sebatang kayu, yang dipotongnya di atas jalan, di mana batang kayu itu adalah menyakitkan kaum muslimin. Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang dapat aku mengambil manfaat daripadanya. Nabi menjawab, jauhkanlah yang menyakitkan dari jalan kaum muslimin. Nabi bersabda, barang siapa menjauhkan dari jalan kaum muslimin, sesuatu yang menyakitkan mereka, niscaya dituliskan oleh Allah baginya dengan perbuatan itu suatu kebajikan. Dan barang siapa dituliskan oleh Allah baginya kebajikan, niscaya diwajibkan Allah baginya sorga. Nabi bersabda, tiada halal bagi orang Islam mengisyaratkan kepada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan. Nabi bersabda, tiada halal bagi Muslim, menakutkan, merisaukan, sesama Muslim. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah benci yang menyakitkan orang mukmin. Ar-Rabi bin Haitsam berkata, manusia itu ada dua, orang mukmin, maka janganlah engkau menyakitinya. Dan orang bodoh, maka janganlah engkau memperbodohkannya. Dan setengah dari hak Muslim, ialah bahwa ia merendahkan diri kepada tiap-tiap Muslim dan tidak menyombongkan diri kepadanya. Sesungguhnya Allah tiada menyukai tiap-tiap orang Muslim yang menyombong dan membesarkan diri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadaku, bahwa merendahkan dirilah kamu, sehingga tiada menyombong seseorang terhadap seseorang. Kemudian jika menyombonglah kepadanya orang lain, maka hendaklah ia menanggungnya. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, hendaklah engkau pemaaf dan menyuruh mengerjakan yang baik dan tinggalkanlah orang-orang yang tidak berpengetahuan itu. Surat 7 Al-Ra'af ayat 199. Dari Ibnu Abi Aufa, adalah Rasulullah merendahkan diri kepada tiap-tiap Muslim, tidak berkeras arang dan tidak menyombong bahwa berjalan kaki bersama perempuan janda dan orang miskin, lalu beliau menunaikan keperluannya. Setengah dari hak Muslim, ialah, bahwa tidak mendengar apa yang disampaikan orang, oleh sebahagian orang kepada sebahagian yang lain. Dan tidak disampaikan oleh sebahagian mereka, apa yang didengarnya dari sebahagian yang lain. Nabi bersabda, tiada akan masuk surga orang yang bertingkah laku seperti lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang, membawa berita dari orang ke orang. Al-Halil bin Ahmad berkata, barang siapa berbuat namimah, menyampaikan berita tentang orang lain, kepada engkau, niscaya ia akan berbuat namimah terhadap engkau. Dan barang siapa menyampaikan kepada engkau tentang hal orang lain, niscaya ia akan menyampaikan kepada orang lain tentang hal engkau. Setengah dari hak Muslim, ialah, bahwa tidak melebihkan tidak tegur-menegur terhadap orang yang dikenalnya, di atas 3 hari, manakala ia telah marah kepada orang itu. Abu Ayyub Al-Ansyari berkata, Nabi bersabda, tiada halal bagi orang Muslim tidak menegur saudaranya di atas 3 hari, di mana keduanya itu bertemu, lalu yang ini berpaling muka dan yang itu berpaling muka. Dan yang terbaik dari keduanya, ialah yang memulai salam. Nabi bersabda, barang siapa memaafkan orang Islam dari kesalahannya, niscaya ia dimaafkan oleh Allah pada hari kiamat. Berkata, Akramah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Yusuf bin Yakub,
dengan kemaafan engkau kepada saudara-saudara engkau, niscaya aku tinggikan sebutan engkau pada dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Aisyah berkata, tiadalah sekali-kali Rasulullah berdendam hati untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali karena melanggar kehormatan Allah. Maka beliau menaruh dendam karena Allah. Ibnu Abbas berkata, tiada dimaafkan oleh seseorang dari sesuatu kezaliman, melainkan ditambahkan kemuliaan oleh Allah baginya. Nabi bersabda, tidaklah harta itu berkurang dengan bersedekah. Dan tidaklah ditambahkan oleh Allah akan seseorang dengan memaafkan, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan ia ditinggikan oleh Allah. Setengah dari hak muslim, ialah bahwa berbuat baik kepada tiap-tiap orang yang sanggup ia berbuat baik kepadanya, sekedar kesanggupannya. Ia tidak membeda-bedakan antara keluarga dan bukan keluarga. Ali bin Husain meriwayatkan dari bapaknya, dari neneknya, di mana neneknya itu berkata, Rasulullah bersabda, berbuatlah yang baik kepada keluarganya dan yang bukan keluarganya. Jikalau engkau memperoleh keluarganya, maka itulah keluarganya. Dan jikalau engkau tidak memperoleh keluarganya, maka engkaulah keluarganya. Dan dari neneknya, Ali, dengan isnadnya, mengatakan, Rasulullah bersabda, kepala akal, sesudah agama, ialah berkasih-kasihan kepada manusia dan berbuat baik kepada tiap-tiap orang baik dan orang jahat. Abu Hurairah berkata, tiada seseorang yang berpegang tangan dengan Rasulullah, lalu beliau menarik tangannya. Sehingga adalah orang itu yang melepaskan tangannya lebih dahulu. Dan tidaklah kelihatan lututnya yang keluar dari lutut orang yang duduk bersama dengan beliau. Dan tidak adalah seseorang yang berbicara dengan beliau, melainkan beliau menghadap kepadanya dengan wajahnya. Kemudian beliau tidak berpaling dari orang itu, sehingga selesailah orang itu berbicara. Setengah dari hak muslim, ialah bahwa tidak masuk ke tempat seseorang daripada mereka, kecuali dengan seizinnya. Bahkan meminta izin itu sampai 3 kali. Jikalau tidak diizinkan, niscaya pergilah ia. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, meminta izin itu 3 kali. Pertama, diperhatikan oleh yang punya rumah akan orang yang meminta keizinannya. Kedua, yang punya rumah menyediakan tempat duduk yang layak dan sebagainya. Dan ketiga, yang punya rumah itu mengizinkan masuk atau menolaknya. Setengah dari hak muslim, ialah bahwa bertingkah laku terhadap semua orang dengan tingkah laku yang baik, akhlak yang baik, dan bergaul dengan mereka menurut jalannya. Sesungguhnya jikalau bermaksud mempertemukan orang bodoh dengan ilmu, orang buta huruf dengan pemahaman dan orang bisu dengan keterangan, niscaya menyakitkan dan merasa sakit. Setengah dari hak muslim, ialah bahwa menghormati orang tua-tua dan menyayangi anak-anak kecil. Jabir berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah termasuk golongan kami, orang yang tidak memuliakan orang tua dari kami dan tidak menyayangi orang kecil dari kami. Nabi bersabda, setengah daripada mengagungkan Allah, ialah memuliakan orang tua muslim. Setengah dari kesempurnaan memuliakan orang-orang tua, ialah tidak berkata-kata di hadapan mereka, melainkan dengan seizinnya. Jabir berkata, telah datang utusan suku Juhainah kepada Nabi. Lalu bangunlah seorang pemuda mereka berbicara. Maka Nabi bertanya, hai, manakah orang tua? Pada suatu hadis tersebut, tiadalah seorang pemuda memuliakan akan seorang tua, melainkan ditakdirkan Allah umurnya seperti orang tua yang dimuliakannya. Dan ini adalah berita gembira dengan lamanya hidup. Maka hendaklah diperhatikan. Maka tidaklah memperoleh taufik untuk memuliakan orang-orang tua, kecuali orang yang ditakdirkan Allah dengan panjang umur. Nabi bersabda, tidaklah kiamat itu datang, sehingga adalah anak itu kasar, hujan itu kemarau, orang hina melimpah ruah, orang mulia amat berkurang, anak kecil berani terhadap orang besar dan orang hina terhadap orang mulia. Berlemah lembut dengan anak-anak kecil adalah termasuk adat kebiasaan Rasulullah. Adalah Nabi datang dari perjalanan jauh. Lalu beliau dijumpai oleh anak-anak. Maka beliau berdiri di hadapan mereka.
Kemudian menyuruh anak-anak itu. Lalu mereka mengangkatkan dirinya kepada Nabi. Nabi mengangkatkan di antara mereka itu ke hadapannya dan ke belakangnya. Dan menyuruh sahabat-sahabatnya menggendong sebahagian dari anak-anak itu. Kadang-kadang anak-anak itu kemudian membanggakan diri. Sebahagian mereka berkata kepada yang lain, "Aku dibawa Rasulullah ke hadapannya. Dan engkau dibawanya ke belakangnya." Dan sebahagian anak-anak itu berkata, "Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya membawa engkau ke belakang mereka." Dibawa kepada Nabi seorang anak kecil, supaya beliau berdoa kepadanya dengan barakah dan memberi namanya. Maka Nabi mengambil anak kecil itu, lalu meletakkannya pada pangkuannya. Mungkin anak itu kencing. Maka berteriaklah setengah dari orang-orang yang melihatnya. Lalu Nabi bersabda, "Janganlah kamu putuskan kencing anak kecil itu." Nabi membiarkan anak kecil itu, sampai habis kencingnya. Kemudian, Nabi menyelesaikan doanya kepada anak kecil itu dan menamakannya. Serta menyampaikan kegembiraan keluarganya kepada anak kecil tersebut. Supaya mereka itu tidak melihat, bahwa Nabi merasa tidak senang dengan air kencing anak itu. Maka ketika mereka itu telah pergi, barulah Nabi membasuh kainnya. Setengah dari hak Muslim, ialah, bahwa ia berada dalam keadaan gembira, bermuka jernih, bersemangat persahabatan dengan segala lapisan manusia. Nabi bersabda, "Tahukah kamu, siapakah yang diharamkan neraka kepadanya?" Para sahabat itu menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Maka Nabi menjawab, neraka itu diharamkan kepada orang yang lemah lembut, mudah dalam pergaulan, menyenangkan dan bersemangat kekeluargaan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang mudah dalam pergaulan, yang bermuka manis." Setengah para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukilah aku kepada amalan yang memasukkan aku ke dalam sorga." Nabi menjawab, "Sesungguhnya, setengah daripada yang mewajibkan pengampunan dosa, ialah memberi salam dan bagus pembicaraan." Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya kebajikan itu suatu perkara yang mudah, muka yang jernih dan perkataan yang lemah lembut." Nabi bersabda, "Peliharalah dirimu daripada api neraka, walaupun dengan sebelah biji tamar. Barang siapa tiada memperolehnya, maka dengan perkataan yang baik." Nabi bersabda, "Sesungguhnya dalam sorga banyak kamar, yang kelihatan luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya." Lalu seorang Arab dusun bertanya, "Untuk siapakah kamar-kamar itu, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Untuk orang yang membaguskan perkataan, memberikan makanan kepada fakir miskin dan mengerjakan sholat pada malam hari, sedang orang-orang lain tidur." Mu'adz bin Jabal berkata, "Rasulullah bersabda kepadaku, aku wasiatkan kepadamu bertakwa kepada Allah, benar pembicaraan, menepati janji, menunaikan amanah, meninggalkan khianat, menjaga tetangga, mengasihani anak yatim, lemah lembut perkataan, memberi salam dan merendahkan sayap, merendahkan diri, tidak sombong." Anas berkata, datang seorang wanita kepada Nabi seraya berkata, "Aku mempunyai hajat padamu." Dan bersama Nabi banyak orang dari para sahabatnya. Lalu Nabi menjawab, "Duduklah pada sudut manapun dari jalan itu, yang engkau kehendaki. Aku akan duduk untuk keperluanmu itu." Wanita itu pun lalu berbuat seperti yang disuruh Nabi. Nabi pun duduk mengurus keperluan wanita itu, sehingga selesailah keperluannya. Wahab bin Munabbih berkata, bahwa seorang laki-laki dari Bani Israel, telah berpuasa selama 70 tahun. Ia berbuka pada tiap-tiap 7 hari. Maka orang itu bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya, bagaimana setan itu menipu manusia. Tatkala telah lama yang demikian, tetapi belum juga diperkenankan oleh Allah doanya, lalu ia berkata, "Jikalau aku melihat kepada kesalahanku dan dosaku, antara aku dan Tuhanku, maka sesungguhnya adalah yang demikian lebih baik bagiku daripada yang aku minta itu." Maka Allah Ta'ala mengutuskan kepadanya malaikat. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus aku kepadamu dan Dia berfirman kepadamu, sesungguhnya perkataanmu yang kamu ucapkan itu,
adalah lebih aku sukai daripada apa yang telah lalu daripada ibadahmu. Dan sesungguhnya Allah telah membuka matamu, maka lihatlah. Lalu orang itu melihat. Maka tiba-tiba tentara iblis telah mengelilingi bumi. Sehingga tiada seorang pun manusia, melainkan setan-setan berada di kelilingnya, seperti serigala. Lalu orang itu berdoa, "Wahai Tuhan, siapakah yang dapat terlepas dari ini?" Allah berfirman, orang menjaga diri yang lemah lembut. Setengah daripada hak muslim, ialah, bahwa ia tiada berjanji dengan seorang muslim dengan sesuatu perjanjian, melainkan ia akan menepati janji itu. Nabi bersabda, janji itu suatu pemberian. Nabi bersabda, janji itu hutang. Nabi bersabda, 3 perkara itu pada orang munafik, apabila berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia menyalahi janji. Dan apabila diserahkan amanah, ia berkhianat. Dan Nabi bersabda, 3 perkara, barang siapa ada padanya 3 perkara itu, maka dia itu orang munafik, meskipun dia mengerjakan puasa dan sholat. Lalu Nabi menyebutkan yang 3 perkara di atas tadi. Setengah daripada hak muslim, ialah bahwa ia memberi keinsyafan kepada manusia dari dirinya. Ia tidak mendatangi mereka, kecuali dengan yang disukainya untuk didatangi orang kepadanya. Nabi bersabda, tiada sempurna keimanan seorang hamba itu, sehingga ada padanya 3 perkara, berbelanja daripada kepicikan rezekinya, insyaf dari keadaan dirinya dan memberi salam. Nabi bersabda, barang siapa suka supaya dijauhkan dari neraka dan masuk sorga, maka hendaklah ia didatangi kematian, di mana ia mengaku, bahwa tiada yang disembah selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Dan hendaklah ia mendatangkan kepada manusia, apa yang disukainya untuk didatangkan kepadanya. Nabi bersabda, hai Abu Darda, baguskanlah bertetangga dengan orang yang bertetangga dengan kamu, niscaya kamu adalah orang mukmin. Dan cintailah bagi manusia, akan apa yang kamu cintai bagi dirimu sendiri, niscaya adalah kamu orang muslim. Al-Hasan berkata, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Adam dengan 4 perkara. Dan Allah Ta'ala berfirman pada yang 4 perkara itu, mengumpulkan pekerjaan bagimu dan bagi anakmu. 1 bagiku, 1 bagimu, 1 antaraku dan kamu dan 1 antaramu dan manusia yang lain. Adapun yang bagiku, ialah, engkau menyembah akan aku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu. Adapun yang bagimu, maka amalanmu yang akan aku beri balasannya, adalah yang lebih kamu berhajat kepadanya. Adapun yang di antara aku dan kamu, maka haruslah kamu mendoa dan aku akan memperkenankannya. Dan adapun yang di antara kamu dan manusia yang lain, maka kamu berteman dengan mereka, dengan cara yang kamu sukai mereka menemani kamu. Nabi Musa bermohon kepada Allah Ta'ala, dengan menanyakan, wahai Tuhanku, manakah kiranya hambamu yang lebih adil? Allah Ta'ala berfirman, orang yang insyaf dari hal dirinya. Setengah daripada hak muslim, ialah, bahwa ia menambahkan memuliakan orang, yang sikap dan pakaiannya, menunjukkan kepada tinggi kedudukannya. Maka, ia menempatkan orang menurut kedudukannya. Diriwayatkan bahwa, Aisyah berada dalam suatu perjalanan. Lalu ia turun pada suatu tempat dan meletakkan makanannya. Maka datanglah seorang peminta-minta. Lalu, Aisyah berkata, berikanlah kepada orang miskin ini sepotong roti. Kemudian datang seorang laki-laki dengan berkendaraan, lalu, Aisyah berkata, undanglah orang itu makan. Maka orang menanyakan kepada Aisyah, engkau berikan kepada orang miskin dan engkau undang orang kaya ini. Aisyah menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala menempatkan manusia pada tempat-tempat, di mana kita tidak boleh tidak menempatkan mereka pada tempat-tempat itu. Orang miskin ini rela dengan sepotong roti. Dan kejilah kita apabila memberikan kepada orang kaya ini di dalam bentuk yang sedemikian, sepotong roti. Diriwayatkan bahwa Nabi masuk ke sebahagian rumah-rumahnya. Lalu datanglah kepadanya para sahabat, sehingga padatlah tempat itu dan penuh sesak. Maka datang Jarir bin Abdullah al-Bajli. Ia tidak memperoleh tempat lagi. Lalu ia duduk di pintu.
Maka Rasulullah melipatkan kain selendangnya, kain penutup badannya. Kemudian melemparkannya kepada Jarir, seraya bersabda, "Duduklah di atas kain itu." Lalu Jarir mengambil kain selendang itu dan meletakkannya pada mukanya, memeluknya dan menangis. Kemudian melipatkannya dan menyerahkannya kembali kepada Nabi seraya berkata, "Tidaklah aku akan duduk di atas kainmu. Kiranya Allah memuliakan kamu, sebagaimana kamu memuliakan aku." Lalu Nabi memandang ke kanan dan ke kiri. Kemudian bersabda, "Apabila datang kepadamu orang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Begitu juga tiap-tiap orang yang mempunyai hak yang sudah lama padanya, maka hendaklah ia memuliakannya." Diriwayatkan bahwa ibu susuan Rasulullah yang menyusukannya datang kepadanya. Lalu Rasulullah membentangkan kain selendangnya untuk wanita itu. Kemudian bersabda kepadanya, "Selamat datang ibuku." Kemudian beliau dudukkan ibu susuannya itu di atas kain selendangnya. Kemudian bersabda kepadanya, "Mintalah syafaat, niscaya engkau diberikan syafaat dan mintalah, niscaya engkau diberikan." Lalu wanita ibu susuan Nabi itu bertanya, "Kaumku bagaimana?" Nabi menjawab, "Adapun hakku dan hak Bani Hashim adalah untuk engkau." Maka bangunlah manusia ramai dari tiap-tiap pojok dan bertanya, "Dan hak kami, wahai Rasulullah?" Kemudian, terus Nabi mengadakan hubungan silaturahim dengan wanita itu, dan melayaninya. Dan memberikan kepadanya bahagian Nabi sendiri yang diperolehnya pada Perang Hunain. Bahagian itu dijual yang berada di tangan Utsman bin Affan dengan harga 100.000 dirham. Kadang-kadang datang kepada Nabi orang yang datang kepadanya, di mana beliau sedang duduk di atas kasur tempat duduk. Dan tak ada pada tempat duduk itu terluang yang dapat orang itu duduk bersama Nabi. Maka Nabi mengambil tempat duduk itu dan meletakkannya di bawah orang yang duduk di dekatnya itu. Kalau orang itu menolak, maka Nabi terus berazam demikian, sampai Nabi dapat membuatnya. Setengah dari hak Muslim, ialah, bahwa, mengadakan islah, perbaikan, di antara hal ihwal sesama Muslim, manakah diperoleh jalan untuk itu. Nabi bersabda, "Apabila tidak aku terangkan kepadamu yang lebih utama daripada derajat solat, puasa dan sedekah?" Para sahabat itu menjawab, "Belum." Nabi lalu menerangkannya, yaitu mengadakan perbaikan hal-hal yang memisahkan dan kerusakan dari hal-hal yang memisahkan itu, yaitu perkataan yang jahat. Nabi bersabda, sedekah yang paling utama, ialah memperbaiki hal-hal yang memisahkan. Dan dari Nabi mengenai apa yang diriwayatkan Anas di mana Anas menerangkan, ketika Rasulullah sedang duduk, lalu beliau tertawa, hingga tampaklah gigi depannya. Lalu Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, demi sesungguhnya, apakah kiranya yang menertawakan engkau?" Rasulullah menjawab, "Dua orang dari umatku duduk bertekuk lutut di hadapan Tuhan Rabbul Izzati. Lalu seorang daripadanya berdoa, 'Ya Rabbi, ambillah untukku kezalimanku dari orang ini.' Maka Allah Ta'ala berfirman, 'Kembalikanlah kepada saudaramu kezalimannya.' Lalu orang itu menjawab, 'Ya Rabbi, tiadalah tinggal untukku sesuatu daripada kebajikanku.' Maka berfirman Allah Ta'ala kepada orang yang berdoa itu, 'Bagaimanakah engkau perbuat dengan saudaramu dan tidak tinggal untuknya sesuatu daripada kebajikannya?' Orang itu menjawab, 'Ya Rabbi, hendaklah ia menanggung daripadaku, dari segala dosaku.' Kemudian berlinanglah kedua mata Rasulullah, disebabkan menangis. Lalu bersabda, bahwa hari itu adalah hari yang agung, hari di mana manusia memerlukan padanya, ditanggung segala dosanya daripadanya. Nabi menyambung lagi, maka Allah Ta'ala berfirman, yaitu, kepada orang yang sabar dari kezaliman orang lain, angkatlah mukamu. Lihatlah dalam sorga. Maka orang itu berkata, 'Ya Rabbi, aku melihat kota-kota daripada perak dan istana-istana daripada emas, yang dikelilingi dengan mutiara.' Untuk Nabi manakah ini? Atau untuk orang syiddiq yang mana atau untuk orang syahid yang mana?" Allah Ta'ala berfirman, ini adalah untuk orang yang memberikan harga. Orang itu bertanya, 'Ya Rabbi, siapakah yang memiliki demikian itu?' Allah Ta'ala berfirman, engkau yang memilikinya.
Orang itu bertanya, dengan apakah wahai Tuhanku? Allah Ta'ala berfirman, dengan engkau maafkan saudaramu. Orang itu berkata, ya Rabbi, aku telah memaafkannya. Maka berfirman Allah Ta'ala, ambillah tangan saudaramu. Masukkanlah ia ke dalam sorga. Kemudian Nabi bersabda, bertakwalah kepada Allah, adakanlah perbaikan hal-hal yang memisahkan antara kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan islah, perbaikan, di antara orang-orang mukmin pada hari kiamat. Nabi bersabda, tidaklah dikatakan pembohong orang yang berbuat perbaikan di antara dua orang. Lalu ia mengatakan yang baik. Ini menunjukkan kepada wajibnya mengadakan perbaikan di antara manusia. Karena meninggalkan bohong adalah wajib. Dan wajib itu tidaklah gugur, kecuali dengan wajib yang lebih kuat daripadanya. Nabi bersabda, tiap-tiap dusta itu ditulis, selain daripada orang yang berdusta pada peperangan. Sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Atau ia berdusta di antara dua orang, lalu ia mengadakan perbaikan di antara kedua orang itu. Atau ia berdusta bagi istrinya supaya dapat mendatangkan kerelaan istrinya. Setengah daripada hak muslim ialah, bahwa ditutupkan aurat, hal-hal yang memalukan, orang-orang muslim semuanya. Nabi bersabda, barang siapa menutupi sesuatu yang mendatangkan melarat kepada muslim, niscaya ia ditutupi oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan Nabi bersabda, tiadalah seorang hamba menutupi seorang hamba, melainkan ia ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Abu Sa'idi Al-Hudri berkata, Nabi bersabda, tiada melihat orang mukmin sesuatu yang memalukan, aurat, daripada saudaranya, lalu ditutupinya, melainkan ia masuk sorga. Nabi bersabda kepada Ais, tatkala Ais menerangkan sesuatu kepadanya, kalau engkau tutupi dia dengan kain engkau, niscaya adalah lebih baik bagi engkau. Jadi, haruslah muslim menutupi aurat dirinya sendiri. Maka hak keislamannya adalah wajib atas dirinya, seperti hak keislamannya orang lain. Abu Bakar berkata, jikalau aku dapati orang peminum khamar, niscaya aku sukai, kiranya ia ditutupi oleh Allah. Dan jikalau aku dapati pencuri, sesungguhnya aku sukai, kiranya ia ditutupi oleh Allah. Diriwayatkan bahwa Umar berjalan meronda pada suatu malam di Madinah. Lalu beliau melihat seorang laki-laki dengan seorang wanita berbuat keji, berbuat zina. Tatkala telah pagi hari, maka beliau berkata kepada orang banyak, apakah pendapatmu, jikalau imam, khalifah, melihat seorang laki-laki dengan seorang wanita berbuat serong? Lalu ia menegakkan hukum siksaan kepada kedua orang itu. Apakah kamu tidak akan memperbuatnya? Orang banyak itu menjawab, sesungguhnya lah engkau itu imam. Lalu Ali menjawab, tidaklah yang demikian itu hak engkau. Tetapi, hukum siksaan itu akan dijatuhkan ke atas engkau. Karena Allah tidak meletakkan kepercayaan pada urusan ini, kurang daripada 4 orang saksi. Kemudian Umar membiarkan orang banyak itu, Masya Allah, membiarkan mereka itu bertukar pikiran. Kemudian, ia menanyakan lagi. Orang banyak itu menjawab seperti penjawabannya yang pertama. Lalu Ali berkata seperti perkataannya yang pertama. Ini menunjukkan bahwa Umar bimbang tentang wali negeri, penguasa, adakah baginya melakukan hukum mengenai hukuman yang ditetapkan Allah, dengan pengetahuannya saja? Maka karena itulah, ia bersoal jawab dengan orang banyak itu, dalam bentuk mengumpamakan. Tidak dalam bentuk menerangkan yang terjadi. Karena takut, bahwa ia tidak berhak yang demikian. Lalu ia menjadi penuduh orang berzina, dengan menerangkannya itu. Dan cenderunglah pendapat Ali, bahwa Umar tidak berhak yang demikian itu. Ini adalah dalil yang terkuat atas tuntutan agama untuk menutupi perbuatan-perbuatan yang keji. Dan sesungguhnya perbuatan yang paling keji, ialah zina. Dan zina itu bergantung dengan 4 orang adil, yang menyaksikan demikian, dari laki-laki pada wanita, seperti tangkai celak masuk ke dalam botol celak. Dan hal yang begini tidaklah akan bersua sekali-kali. Dan kalau hakim itu mengetahuinya dengan yakin, niscaya tidaklah baginya membukanya.
Maka perhatikanlah akan hikmah menutup rapat pintu perbuatan keji itu, dengan mewajibkan hukuman siksa, rajam, di mana hukuman itu siksaan yang terberat. Kemudian, perhatikanlah kepada tebalnya tirai yang dibentangkan oleh Allah, ke atas orang-orang yang berbuat maksiat, daripada makhluknya, dengan menyempitkan jalan untuk membukakannya.